Kalau sebelumnya kami pakai KKN alternatif, menggunakan sistem daring dan ada keterbatasan untuk masuk ke komunitas, ke masyarakat. Ya. Kalau sekarang kami menggunakan KKN yang langsung terjun ke masyarakat, kemudian dengan bentuk KKN untuk percepatan, Mbak, percepatan penanggulangan COVID-19. Ya. Orientasinya kami ke sana. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Jebul Suroso, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah saya, Pak. Pertama saya mengucapkan selamat. Panjenengan baru saja ditunjuk menjadi rektor antar waktu, Pak, melanjutkan jabatan. Leres, Pak Bambang. Ya. Nah, di sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Tengah bagian barat. Nah, sampai sekarang mahasiswa berapa, Pak? Baru 13.500, Bapak. Wah, udah lebih besar dari Semarang kalau gitu, dengan Universitas Muhammadiyah Semarang, Pak. Tersebar di berapa fakultas, berapa prodi? Kampus kami ada di 3 kampus, fakultas kami ada 11, prodi kami ada 47, Bapak. Jadi itu termasuk terbesar setelah UMS Solo, Pak? Kami itu kalau di PTM se-Indonesia itu sekarang nomor 5, Bapak. Setelah Solo, setelah UMY, setelah UMM. Oh. Jadi UMY, UMM, kemudian UAD, UMS, UMP, Bapak. Yang menjadi unggulan mana, Pak, program studi di UMP ini? Kalau jumlah mahasiswa terbanyak kami, kalau dulu itu pendidikan, sekarang sudah mulai menyebar. Itu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bisnis, serta teknik, 4 rumpun. Kemarin waktu saya kontak, panjenengan mau melepas KKN kalau tidak salah. KKN, Bapak, KKN 1.120 mahasiswa. Itu bentuknya KKN seperti apa kalau sekarang, Pak? Kalau sebelumnya kami pakai KKN alternatif, menggunakan sistem daring dan ada keterbatasan untuk masuk ke komunitas, ke masyarakat. Ya. Kalau sekarang kami menggunakan KKN yang langsung terjun ke masyarakat, kemudian dengan bentuk KKN untuk percepatan, Mbak, percepatan penanggulangan COVID-19. Orientasinya kami ke sana. Luar biasa. 1.100 itu dikirim kemana aja, Pak? Ke 8 kabupaten di Banyumas Raya sampai Pemalang, Brebes, Kebumen, Pak, Kedu. Cara pemilihannya gimana? Cara pemilihan lokasinya? Nah, ngaten. Yang pertama tentu kita sudah komunikasi dengan Pemda setempat. Yang Pemda itu tentu disposisi kepada tim COVID yang memungkinkan tempat itu memungkinkan. Setelah itu kami punya data, Pak. Analisis data lokasi yang kami pakai, kami cocokkan. Nah, tempat tersebut sudah ada daftarnya, kemudian kami jadikan itu list untuk dipilih oleh mahasiswa. Diutamakan mahasiswa itu ada 1 mahasiswa yang berada di tempat itu, asli situ. Sehingga memudahkan untuk proses penempatan, kontrol, dan lain-lain. Seperti itu. Lalu apa yang dilakukan mahasiswa, Pak, di lokasi itu? Mahasiswa melakukan beberapa hal, tadi kami sampaikan di program ini, lebih berorientasi kepada untuk penanganan COVID. Jadi lebih kepada upaya promotif dan preventif terkait dengan penanganan COVID.
membudayakan hidup bersih, kemudian 3M dan seterusnya itu kami terapkan. Dan kami titipkan untuk ada inovasi, Pak. Inovasi terkait dengan penanganan COVID. Kami sebut di setiap kecamatan itu harus ada kelompok-kelompok yang bisa membentuk desa sehat, begitu Pak. Desa sehat. Nah, kemudian itu terintegrasi dengan berbagai aktivitas untuk pencegahan itu. Begitu. Fokusnya ke sana. Itu tidak mengkhawatirkan justru mahasiswanya sendiri yang apa Pak nanti tertular atau gimana? Jadi Pak, yang pertama kami khawatir mahasiswa tertular sehingga ada beberapa SOP yang kami lakukan. Ini di masa PSBB ketika besok kami melepas mereka itu ke komunitas, ke masyarakat, mereka tidak boleh keluar dari posko sampai masa PSBB selesai tanggal 25. Kemudian kami juga tidak mau membahayakan warga, Pak. Sehingga sebelum pemberangkatan mereka wajib lolos rapid. Nah, rapidnya memang masih rapid test antibody. Itu lolos semua. Meskipun faktanya ada satu mahasiswa yang kemarin reaktif dan kemudian kami antigen dan ternyata positif. Ini ditinggal, tidak diberangkatkan. Nah, ini 8 kabupaten kota ini sifatnya tetap atau berganti-ganti, Pak, setiap tahunnya? Kami cenderung memanfaatkan 8 kabupaten itu, tetapi pemerintah kabupaten biasanya punya kebijakan untuk menggilir tempat. Jadi kecamatan dan desanya yang ada kecenderungan berganti. Jadi kerjasama dengan pemerintah daerah ini seperti permanen gitu Pak ya? Bapak, kita punya hubungan yang saya bahasakan kolaborasi yang sangat hangat kalau menurut saya antara UMP dengan Pemda. Termasuk kami juga menggunakan pimpinan cabang Muhammadiyah dan ranting, Pak, untuk diberdayakan di sana. Kami ada satu gerakan yang cukup ini menjadi primadona kami, itu gerakan sholat subuh berjamaah. Jadi bukan meminta dan mewajibkan mahasiswa untuk hanya sekedar sholat subuh di masjid, tetapi menjadi gerakan yang membawa orang, mengajak orang. Nah, sholat subuh, setelah sholat subuh ada aktivitas. Nah, seperti itu, Pak. Itu menjadi corak kami. Jadi walaupun ini nanti ada beberapa daerah yang berganti pemimpin, kebijakannya nggak berubah, Pak, ya kira-kira kerjasamanya itu? Setahu saya tidak. Banyumas sudah berganti beberapa, Purbalingga ini baru, Wonosobo juga baru, Kebumen baru. Nah, untungnya malah satu daerah, contohnya Kebumen, itu ketika beliau jadi wakil bupati itu menyampaikan, ini UMP harus ada bagaimanapun kondisinya dan harus sekian orang. Mau nggak mau kita tempatkan, Pak. Padahal peminatnya tidak begitu banyak. Kalau peminat itu suka di Wonosobo, gitu, Dieng, itu Pak, karena senang wisata. Sama dengan piknik gitu Pak ya kira-kira. Ada unsur itunya. Berapa lama mereka ditempatkan di daerah Pak? 40 hari Pak. 40 hari. Nah, itu setelah itu selesai ya kuliahnya? Enggak, mereka itu kebanyakan kan di antara semester 6 dengan 7. Mayoritas itu, sehingga setelah itu mereka melanjutkan aktivitas. Ini kan kebetulan dijeda antara semester genap dengan semester gasal. Jadi kira-kira tiap tahun itu tematik gitu Pak ya, temanya ganti-ganti ya? Pernah kita yang pengentasan kemiskinan, nah gitu ada, seperti itu kita lakukan. Apa yang diharapkan partisipasi atau fasilitasi dari pemerintah daerah untuk kegiatan ini Pak? Nah ini Pak, mestinya kolaborasi hangat pemerintah daerah dengan perguruan tinggi itu masuk di situ. Karena yang kita bawa ke sana itu bukan hanya mahasiswa belajar, tetapi mahasiswa yang punya keinginan untuk menerapkan ilmu bersama dengan dosen pembimbing. Mereka ke sana membawa proyek, sehingga menurut saya layak untuk bisa dihargai. Ada fasilitasi, bisa dukungan paling tidak diregulasi, kemudian di pendanaan, syukur begitu, atau diintegrasikan program itu dengan program yang ada di Bapeda misalnya yang ada di kabupaten. Ngaten, Pak. Sudah ada yang mencoba seperti itu atau belum, Pak? Kami ada beberapa, Banyumas sendiri, kami kan punya unggulan kelapa kopior nih, Pak. Kelapa kopior kami itu alhamdulillah sudah hampir mendunia. Kami bekerja sama dengan Queensland University dan dengan Prancis Sirat itu.
itu sudah diakui dan kami diminta untuk menyediakan kampung desa kelapa kopior di Banyumas. Ya. Bahkan kemarin dipesan salah satunya itu di Kendal, Pak, Ya. kelapa kopior. Kalau yang tradisional saya tahu itu di Pati, Pak, kelapa kopior itu, Pak. Betul, kami bibitnya dari sana, kami kembangkan dengan kultur jaringan, Pak. 100% itu kopior, Pak. Itu karena ada Fakultas Pertanian, Pak, di situ, Pak. Fakultas Pertanian sama biologi itu pendidikan. Luar biasa itu biasanya dikenal tidak bisa tumbuh di tempat lain. Memang aslinya nggak mungkin bisa ditanam itu, Pak. Dengan kultur jaringan, Pak, ya? Dengan kultur jaringan, ya. Harga bibitnya sekarang sudah 1.250.000, itu sudah antri sampai 2021, Pak. Saya kok pernah dapat kelapa kopior bibitnya murah, Pak, ya? Mungkin kopior konvensional, Pak. Ya, mungkin betul. Ya. Sebentar, Pak. Itu bibitnya masih kelapa atau sudah jadi pohon kelapa, Pak? Sudah jadi sudah tumbuh. Ya, oh, sudah. Ya. Itu memang ada ya? Ya, mungkin ada yang seperti itu. Ya. Tapi kalau yang ini, Bapak tindak sini dan sudah beberapa kali dibuktikan, itu di random, Pak. Datang ke kebunnya, di random silakan mau petik yang mana, yang penting sudah layak, dibuka semuanya 100% kopior, Pak. Baik, Pak. Nah, kita kembali kalau tidak salah perguruan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini di Jawa Tengah sendiri dikenal terbaik setelah UMS, Pak, ya? Iya, Pak. Ya. Sampai sekarang alumni sudah berapa, Pak? Kita sudah di atas 30.000, Pak. Besar sekali. Ya. Itu termasuk program Pascasarjana, Pak? Program Pascasarjana kita baru buka tahun 2016. Ya. Jadi berarti magister ya lulusannya? Magister kita sekarang ada 7, Bapak. Semuanya terakreditasi B. Oh, kalau alumninya sudah berapa, Pak, magister, Pak? Alumni magister sekitar 500 masih kurang, Bapak. 300-an. 300. Atau mungkin bisa Pak, sebut beberapa nama yang di publik terkenal yang lulusan Universitas Purwokerto, Muhammadiyah Purwokerto, Pak? Wakil Bupati Banjarnegara itu alumni kami, Pak. Wakil Bupati Banjarnegara yang sekarang? Yang sekarang, Pak Samsudin. Oh iya, Pak Samsudin. Ya. Samsudin. Kemudian saya alumni. Kemudian ada yang di Mabes Polri. Saya nggak hafal satu-satu itu namanya. Kemudian beberapa juga di NGO di Jakarta, di BUMN juga banyak. Di luar negeri banyak yang kesehatan. Oh gitu, Pak, ya. Oke. Nanti kami inventarisir lagi nama-nama yang ngehit ya, Pak Bambang. Biasanya itu nama-nama populer alumni itu juga berpengaruh biasanya. Jadi orang melihat, oh ini contohnya, produknya seperti itu. Oke, betul. Oke. Kalau mahasiswa kami, Kapolres, Wakapolres, Banjarnegara, pasca sarjana masuk. Ya. Dan ini dalam proses masuk semester 1 ini Pak Wakil Bupati Banyumas. Oh, Wakil Bupati Banyumas. Okay. Magister Manajemen. Ya. Yang Kapolres Banjarnegara. Banjarnegara, Pak, ya? Wakapolres, Waka. Dan beberapa polisi di Banjarnegara itu 14 orang datang semua. Baik, Pak. Sekarang akreditasi untuk institusi B, Pak, ya? Masih B, Pak. Masih B. Ya, sudah ada yang program studi, sudah ada yang A, Pak? Kalau yang A, program studinya itu saat ini sudah 1/4. Sudah, A, lainnya B, ini sedang proses untuk memenuhi regulasi BAN PT untuk nanti mengajukan akreditasi institusi unggul, Pak. Ya. Nanti kan sudah tidak ada ABCD, tapi sudah ABC, tapi unggul ngaten. Kalau yang prodi yang A menopo kemauan, Pak? Prodi yang A itu mulai dari manajemen, tiga-tiganya sudah A, itu manajemen S1, akuntansi S1, kemudian akuntansi D3, itu A. Kemudian kesehatannya ada keperawatan, itu sudah A. Kemudian biologi yang punya kelapa kopior itu A. Pendidikan bahasa Inggris A, geografi A, sejarah A.
Kemudian agama A semua, ada hukum ekonomi syariah A, pendidikan agama A. Lalu bagi calon mahasiswa Pak, yang paling favorit, yang pendaftarnya paling banyak mana Pak? Kemarin itu Fakultas Farmasi dan Kedokteran, Pak. Oh, penjelasan sudah punya kedokteran ya? Sampun, Pak, sampun. Oh. Kedokteran kita sudah B, Pak. Farmasi itu kita insya Allah terbaik, Pak, dengan tingkat kelulusan uji kompetensi tertinggi. Yang berikutnya kita sudah punya apoteker, bahkan ketika universitas negeri di daerah sini itu mendirikan belum punya apoteker, kita sudah duluan. Pak, mungkin bisa cerita kenapa UMP ini punya prestasi yang cukup bagus gitu. Apa termasuk awal-awal Pak dibanding dengan Solo, Jogja gitu? Jadi prosesnya panjang, Pak. Tahun 65 kan kita didirikan, awalnya itu kan kelas jauhnya UMS. Itu proses panjang, cerita singkatnya 65 sampai dengan tahun 95 kita itu jatuh bangun sampai FKIP. Ya. Gitu. Kemudian di tahun 95 kita baru menjadi universitas. Ya. Itu perpindahan kampus dari Kota Purwokerto ke Dukuwalu yang sekarang ini. Setelah menjadi universitas tahun 95, kemudian ada salah satu pimpinan yang menurut saya reformis, revolusioner itu Profesor Joko Wahyono sekarang. Tahun 95, kemudian sampai tahun 2000 itu baru ada geliat. Ya. Baru menggeliat, ada kantor pusat, kemudian mulai ada penambahan prodi dan seterusnya. Sampai tahun 2007, mahasiswa kami masih 3.500. Kemudian berkembang terus, kepemimpinan berikutnya Pak Dr. Samsu Hadi Irsyad waktu itu sampai 2014. Ya. Itu mulai menggeliat. Loncatannya di situ. Ya. Baik Pak, mungkin Pak Rektor, Pak Jebul Suroso punya harapan-harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, terutama yang baru ini nanti untuk menjalin kerjasama? Oke Pak Bambang, yang pertama terima kasih ke Pak Bambang yang memberikan saluran ini sangat bagus Pak. Oke. Yang kedua harapan kami untuk Pemda dua hal saja Pak. Ya. Yang pertama inovatif. Ya. Pemda mestinya punya kehendak untuk ada inovasi. Ya. Inovasi itu dalam bahasa akademik kami adalah tradisi keilmuan berdasarkan riset dan ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan produk baru, kebijakan baru. Nah, saya berharap itu dan perguruan tinggi digandeng. Ya. Oke. Dan perguruan tinggi digandeng. Saya yakin beberapa produk meskipun tidak semua itu bisa mengangkat mereka. Kolaborasi kita dengan payung regulasi Kampus Merdeka Belajar, saya kira juga bisa mengoptimalkan mahasiswa dosen untuk berkarya di desa-desa di pemerintahan. Konkretnya barangkali kita sukseskan magang desa bagi mahasiswa. Begitu, Pak. Jadi dimagangkan. Magang desa itu seperti apa? Nah, konsepnya saya kira setiap desa tandem lah itu mahasiswa-mahasiswa untuk bisa magang di sana. Mengawal APBD, mengawal program, dan seterusnya. Itu mahasiswa-mahasiswa dilibatkan. Dan kami perguruan tinggi kan punya slot untuk 40 SKS, mahasiswa berada di luar kampus. 40 SKS, Pak ya? 40 SKS mahasiswa di luar kampus. Itu bisa melalui program bangun desa, program pendampingan desa, program riset, ada 8 aktivitas, Pak. Itu menurut saya kita membayar desa itu atau pemerintah itu membayar tenaga ahli yang relatif murah. Pendamping-pendamping itu. Begitu. Yang kedua kolaborasi ya antara lain itu pemanfaatan hasil riset dan kerjasama lain yang saya kira sangat mungkin Pak untuk digagas. Ngaten, Pak? Ya. Baik, Pak. Saya ingin tambah lagi sedikit mengenai proses pendaftaran, Pak. Itu saya kan lihat ada 3 gelombang. Betul. Itu kuliahnya gimana, Pak? 3 kali gitu mulai atau tetap 2 kali? Boten. Kuliahnya tetap dilakukan semester Pak. Di bulan September, Pak. Oh, setahun sekali ya? Sekali, Pak. Ya. Jadi kecuali yang pasca itu memang bisa ada semester gasal dan genap. Ya. Tapi kalau untuk yang S1 kita pakai itu. Ya. Cuma pendaftarannya yang 3 kali. 3 kali, 3 gelombang. 3 gelombang. Betul. Jadi sepanjang tahun orang boleh mendaftar kalau begitu, Pak?
Boleh mendaftar. Betul, betul, Pak, betul. Cuma kuliahnya yang tetap bersama-sama gitu ya. Nggih. Kita pernah ada kelas inden, Pak. Kelas pegawai inden, kesehatan kita indenkan itu pernah. Inden itu karena kita kuota tidak memungkinkan untuk dilakukan tahun itu, maka mereka mendaftar, saya sampaikan silakan daftar, ujian selesai, nanti masuknya setelah bisa kami terima, ngaten, Pak. Nggih. Itu karena apa, Pak? Karena fakultas kedokteran? Fakultas kesehatan, Pak, sanes kedokteran. Oh, itu dibatasi juga? Terkait dengan masa akreditasi yang akan segera dilakukan waktu itu, kalau mahasiswanya kebanyakan nanti kita repot. Iya. Dan kita buka kelas Banyumas, kelas Margono pada saat itu, sehingga mau nggak mau kelas rumah sakit lain kita off. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali informasinya. Ya, jadi mudah-mudahan masyarakat lebih banyak yang tahu, terutama para kepala daerah ini potensinya luar biasa, bisa memanfaatkan mahasiswa untuk membantu pemerintahan, perencanaan, pembangunan dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Jebul Suroso, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mudah-mudahan berhasil, sukses, ya, terus berkibar dan segera akreditasinya unggul. Amin. Matur suwun Pak Bambang, sehat-sehat juga untuk Bapak dan teman-teman, doanya. Kalau ke Purwokerto pinarak UMP, Pak. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.